Yo Mina, jangan lupa subscribe, kalau nggak aku tembak kepala kalian. 飛び出したくて輝きたくて I say I'll never lose my way. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Di video kali ini gue akan bahas video requestan. Ada yang minta jelasin soal episode filler Ultraman yang seharusnya nggak ada karena formatnya episodik. Sebelumnya gue udah pernah bahas ini, ada yang request juga. Itu bahasnya di shorts. Nah ini mintanya bahas di video panjang. Ya udahlah, oke gue bahas. Pas banget ini mau ada series baru, jadi mungkin informasinya sedikit berguna. Pertama, harus tahu dulu apa itu episodik. Episodik ini artinya adalah sebuah series yang episode-episodenya itu punya konfliknya sendiri, punya ceritanya masing-masing, nggak yang langsung bersambung dari episode sebelumnya. Hampir semua ultra series kayak gitu kecuali Nexus. Nah, makanya waktu wawancaranya Takanori, gue sempat heran tuh kenapa dia bilang Ultraman kembali ke format episodik sejak Blazer dan Arc. Padahal perasaan sebelum-sebelumnya episodik terus tuh. Setelah gue pahami lagi maksudnya, Arc itu emang nggak fokus ke konflik utamanya, tapi Blazer itu fokus sih. Tapi dari awal nggak punya konflik utama, sehingga rasanya ada episode-episode filler itu nggak masalah. Sedangkan Arc jadi berasa banget tuh kebanyakan filler. Meskipun sebenarnya jeleknya bukan karena kebanyakan filler, tapi justru dari kualitas seriesnya sendiri. Nah ini maksudnya filler itu apa? Filler itu artinya pengisi. Biasanya paling sering itu ada di anime. Episode-episodenya tuh nggak dari sumber aslinya, dibuat cuma untuk tayang aja. Tapi kan Ultraman itu original. Ya nggak salah juga dibilang filler, karena episode-episode filler ini biasanya disebutkan untuk episode yang nggak perlu ditonton. Emang beneran cuma tayang gitu aja, nggak ditonton nggak masalah. Tetap ngerti keseluruhan seriesnya. Itulah kenapa disebut sebagai filler, cuma pengisi. Terus yang canon itu apa? Nah ini yang biasanya berhubungan sama konflik utama. Kalau series itu ada konflik utamanya. Tapi canon itu bukan hanya sekedar konflik utama ya, tapi yang bener-bener nyambung dari episode 1 sampai terakhir. Bisa dari tim tempurnya buat senjata, buat pesawat, atau sekedar uji coba aja. Terus kalau Ultraman dari form-formnya, asal-usul formnya apa, kekuatannya apa, itu termasuk episode canon. Jadi bukan mentang-mentang episode itu nggak ada konflik utamanya, langsung dibilang filler, nggak kayak gitu. Misalnya Arc episode 4, itu kan bener-bener episode tersendiri, nggak ada konflik utamanya sama sekali. Tapi di situ kan debut formnya, ya itu nggak bisa dibilang filler. Jadi ya mudahnya filler itu episode yang nggak perlu ditonton, nggak masalah. Dan akhirnya kita juga nggak salah nyebut episode filler, karena ya sesuai namanya filler, pengisi. Mau itu formatnya episodik yang berdiri sendiri ataupun yang bersambung-bersambung, tetap boleh kok bilang filler. Harusnya emang ya, karena penjelasan filler itu ya pengisi. Cuma gue pribadi pun sebenarnya agak kurang suka juga sama istilah ini. Kenapa? Karena pada akhirnya orang-orang salah nyebutin fillernya. Nggak usah jauh-jauh lah, waktu Arc kemarin itu termasuk banyak juga orang yang asal-asal nyebutin episode filler, padahal sebenarnya bukan filler. Hanya karena nggak ada konflik utamanya dibilang filler, padahal nggak kayak gitu. Emang sebenarnya lebih benar sih jangan nyebut episode filler. Setuju juga gue kalau misalnya ada orang yang bilang gitu, nggak usah nyebut filler kan episodik. Setuju sih, tapi kalau ada yang nyebutin filler pengisi itu ya nggak salah juga. Dan istilah filler ini udah umum digunakan ya, nggak hanya sekedar di anime, bahkan di game-game story juga kayak Genshin. Itu fandomnya juga kadang bilang ada patch filler, patch yang misalnya cuma jalan-jalan biasa, belum masuk ke arc conquest-nya. Jadi ya itu dia, filler itu udah umum. Jadi orang-orang pun memasukkan istilah itu di ultra series. Salah? Enggak salah sama sekali kalau emang benar pengertiannya. Dan pada akhirnya gue pun menggunakan kata itu karena ya nyambung sama penonton. Arc itu kekurangan konflik utama, belum dalam lah. Masalahnya di mana? Nah, panjang kan cara jelasinnya. Makanya dengan mudah ya dibilang kebanyakan filler. Terus sebagai tambahan aja nih, apakah gue mempermasalahkan filler di series Ultraman? Jawabannya enggak. Gue sama sekali nggak ada masalah sama yang namanya filler. Karena meskipun di episode itu nggak ada apa-apanya, nggak ada konflik utamanya lah, nggak ada senjata yang baru, pesawat yang baru, tapi kita bisa lihat development karakter, terutama karakter figuran. Jadi emang nggak ada masalah sama yang namanya filler. Kalau gue mempermasalahkan yang namanya filler, kenapa waktu bahas top 5 series terbaik sepanjang masa, isinya heisei semua. Tuh Daina jelas-jelas bisa dibilang filler tuh. Tapi tetap gue masukin ke dalam top 5. Jadi nggak masalah dengan fillernya. Lah kalau nggak masalahin kenapa Arc dapat rating rendah? Ya karena dia punya konflik utama tapi masih kurang. Udah itu aja masalahnya. Fillernya berkualitas, bagus, betul itu. Tapi ini series punya konfliknya sendiri. Dan konfliknya masih kurang. Kalau konfliknya udah pas ya seharusnya nggak dapat rating segitu, lebih tinggi lagi. Tapi nggak bisa juga sih, karena ya cuma 25 episode. Dari 25 episode ada 1 episode recap, terus 4 episode khusus untuk Blazer.
Ya emang bener-bener masih kurang banget konfliknya, nggak berasa apa-apa. Sangat-sangat jauh jika dibandingkan sama Daina. Ya karena Daina konflik utama dengan fillernya banyakan fillernya. Cuma episodenya banyak tuh, jadi nggak ada masalah. Dan itu bisa dinikmati dari segala sisi. Kalau misalnya kita nggak dapat konflik utamanya, kita masih nikmatin filler-fillernya yang banyak itu. Sedangkan arc ini jadinya serba nanggung. Konflik utamanya nggak dapat, menonton filler-fillernya yang berkualitas juga sedikit. Jadi kayak aduh serba kurang ini. Makanya jangan heran gue cuma kasih rating 7. 7 itu standar ya, nggak jelek-jelek banget lah. Di bawah 7 itu baru bisa dibilang jelek. Jadi gue harap jangan ada yang salah paham sama gue. Semua itu balik lagi ke kualitas seriesnya. Blazer itu episodik tapi konsepnya tidak seperti arc ya. Dia dari awal nggak punya konflik utama, episode-episodenya terasa filler, tapi ternyata yang filler cuma sedikit. Awalnya ketika nonton berasa filler, tapi ternyata setelah semakin diikuti, wah ternyata episode yang kemarin masih nyambung sama episode yang ini. Jadi keberlanjutannya, kontinuitasnya masih dijaga meskipun bukan konflik utama. Makanya gue sendiri ngasih rating yang cukup tinggi, 8,4 keseluruhan, atau kalau dari ceritanya aja 8,0. Nggak bisa lebih karena konflik utamanya masih ada yang kurang pas. Tapi 8,4 itu tinggi. 8,4 itu artinya udah bagus. Jadi gue harap Ultraman kedepannya kalau mau mempertegas yang namanya episodik, mending dibuat kayak Blazer aja nggak sih? Dari awal konflik utamanya nggak jelas, tapi semakin diikuti semakin jelas. Jadi kontinuitasnya tuh nggak yang dipaksa harus bersambung terus. Dia ngasih tipis-tipis saja tapi terus bersambung. Jadi rasanya semua penonton bisa masuk tuh. Anak-anak bisa karena nggak peduli sama ceritanya kan, dan yang dewasa juga bisa ikutin terus. Karena semakin diikuti, kok semakin nyambung nih. Udah nggak usah munafik lah, Ultraman itu emang pasarnya untuk anak-anak, tapi sebenarnya lebih ke semua umur. Ya lihat aja direkturnya lah, itu kan sangat effort. Kayak Decker dibilang akan buat Ultraman New Generation terbaik. Terus Taguchi bilang pengen menghibur semuanya. Terus Fast Trigger juga dibilang akan menerima semua masukan. Ya dari sini kita udah bisa lihat kalau Ultraman itu sebenarnya udah mengarah ke semua umur. Nah dengan semua umur ini artinya yang dewasa nggak bisa terlalu menuntut untuk ngasih tayangan yang dark, pengen dark, jangan nonton Ultraman. Dan gua rasa ini aja sih ya tambahannya. Bukan tambahan yang sedikit tapi cukup banyak. Untuk masalah filler episodik ya cuma segitu aja bisa dibahas. Jadi sisanya mending gua bahas yang ini. Nah, jadi itu dia pembahasan kita kali ini tentang masalah filler. Simpulannya adalah nggak masalah nyebutin filler, tapi harus tepat dengan arti istilahnya. Dan gue juga menekankan gue nggak benci sama yang namanya filler. Semua itu balik lagi tergantung kualitas seriesnya. Gue rasa sangat wajar gue ngasih rating 7 ke Ultraman Arc, karena memang konflik utamanya nggak berasa. Ya ujung-ujungnya gue bilang kebanyakan filler. Cuma bukan fillernya yang buat jelek, fillernya bagus-bagus. Kurang episodenya sih. Ultraman sekarang nggak cocok untuk format kayak gitu. Mending yang kayak biasa-biasanya aja lah. Dan sebenarnya bukan karena story-nya aja. Yaudah, segini aja video kali ini. Kalian bisa komentar tanggapan kalian di bawah. Dan kita close saja videonya seperti biasa. Terima kasih telah menonton and see you next time.